Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodin Najilanza dengan ujian PM08. Di sini saya akan mendemokan praktikum 41. Nah, di sini tidak jauh beda dengan praktikum sebelumnya, yaitu praktikum 40 masih menggunakan kode yang sama. Dan di sini saya sebagai author, Rodin Najilanza, akan membuat sebuah kelas Fibonacci sequence, di mana kelas ini itu digunakan untuk mencetak deret Fibonacci hingga suatu bilangan tertentu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan metode utamanya, yaitu generate Fibonacci sequence. Nah, kemudian di sini kita juga menggunakan integer number of chums, yang dimana nanti kita akan melakukan sebuah pengecekan dan sebuah pencetakan pada kode ini. Yang pertama itu adalah untuk pengecekan apakah jumlah bilangan itu melebihi batas maksimum. Nah, untuk melakukan pengecekan tersebut, kita menggunakan kode di bawah ini. Nah, di sini saya baca if number of chums lebih besar dari max limit. Nah, di sini ketika ada bilangan yang melebihi dari batas maksimum, dia sistem secara otomatis akan memprint out string berupa maksimum dan bilangan. Nah, jika tidak ada, maka akan kembali lagi. Nah, kemudian dilakukan pengecekan kedua, yang dimana apabila jumlah bilangan itu kurang dari satu. Nah, ini merupakan kebalikannya. Jadi dia akan menggunakan kode berupa if number of terms lebih kecil daripada satu. Nah, ketika sistem menemukan bilangan yang kurang dari satu atau lebih kecil daripada satu, maka sistem akan memprint out string harus bilangan bulat positif, maka tidak boleh negatif. Nah, jika tidak ada, maka akan kembali lagi ke awal. Nah, kemudian cetak jumlah bilangan pertama yang akan ditampilkan. Setelah melakukan pengecekan, maka di sini kemudian sistem akan mencetak jumlah bilangan pertama yang akan ditampilkan. Nah, di sini kita masih menggunakan parameter atau integer number of terms. Di sini jika melakukan pencetakan untuk bilangan pertama, maka sistem akan memprint out angka pertama deret Fibonacci. Itu untuk penataannya. Nah, kemudian dia akan mencetak angka pertama dalam deret tersebut, yaitu angka 1. Nah, kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi apabila jumlah bilangan itu lebih dari 1. Nah, ketika kita akan menggunakan if number of chums lebih besar daripada 1, kebalikan dari yang tadi. Nah, kemudian dia akan mencetak juga angka keduanya dalam deret Fibonacci ini, kemudian sistem akan memprint out 1. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan kembali apabila jumlah bilangan itu lebih daripada 2. Nah, ketika bilangan itu lebih besar daripada 2, maka secara otomatis sistem juga memprint out sama seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini dilakukan inisialisasi variabel, yang dimana untuk menyimpan dua angka sebelumnya dalam deret. Nah, setelah inisialisasi variabel ini dilakukan dan angka tersebut telah disimpan, maka dilanjutkan lagi untuk iterasi untuk mencetak angka-angka berikutnya dalam deret Fibonacci. Nah, kemudian di sini dilakukan for integer i sama dengan 3 atau bisa dikatakan number of terms-nya itu plus i. Nah, kemudian di sini dilakukan perhitungan, yaitu angka baru dalam deret Fibonacci. Lalu setelah dilakukan tersebut, perhitungan tersebut, maka dilakukan percetakan angka baru dalam deret Fibonacci tersebut, dan kemudian akan dilakukan update nilai dua angka sebelumnya untuk iterasi berikutnya. Nah, setelah dilakukan hal tersebut, kemudian sistem akan pindah ke baris baru setelah mencetak deret Fibonacci. Nah, setelah itu di sini dapat dilihat private static finalnya itu integer max limitnya itu sama dengan 100. Berarti nilai maksimum dari Fibonacci sequence ini adalah 100. Nah, kemudian di sini ada metode main. Nah, metode main ini digunakan untuk menjalankan program dan mencetak deret Fibonacci. Nah, kemudian sama seperti metodenya, yaitu generate Fibonacci sequence. Di sini juga untuk mencetak deret Fibonacci sesuai dengan jumlah bilangan yang akan kita minta. Nah, kemudian di sini ada meminta input jumlah bilangan Fibonacci dari pengguna. Nah, kemudian pengguna akan memasukkan nilai bilangan sesuai yang diinginkan, maka sistem akan memprint out jumlah bilangan Fibonacci-nya, yaitu sesuai dengan yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, kemudian membuat objek Fibonacci sequence dan memanggil metode generate Fibonacci sequence untuk mencetak deret Fibonacci-nya. Setelah itu, maka
Eh, Maka kode-kode ini selesai digunakan untuk mencetak daerah Fibonacci hingga sampai pada jumlah maksimumnya. Sekian demo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.